kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang kasus anak albino yang pernah menimpa salah seorang anak tetangga saya dulu. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 1990-an. Dan di saat itu, saya duduk di bangku SD. Saya dulunya sering bermain bersama teman saya yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya. Sebut saja namanya Dira. Nah, Dira ini juga sering bermain dengan anak tetangga yang ada di seberang rumahnya. Sebut saja namanya Rika. Melalui Dira inilah saya dan Rika berkenalan. Jika ada yang pernah menonton video saya yang berjudul Kisah 26, Kenalan Yuk dengan Putri Mainku, Dira yang ada di dalam cerita itu adalah Dira yang ada di kisah kali ini. Tapi untuk kisah kali ini, saya fokusnya ke si Rika, di mana si Rika ini memiliki sepupu yang benar-benar berbeda darinya. Ceritanya, saat itu saya dan Dira ingin bermain lompat tali. Karena permainan tersebut membutuhkan setidaknya 3 orang, maka kami memutuskan mengajak Rika sebagai orang ketiga. Kami berdua pun mendatangi rumah Rika. Dan di saat itulah saya melihat seorang anak perempuan berambut pirang nyaris putih, kulitnya putih pucat, dan memiliki mata biru cemerlang. Saya sempat terpana karena heran kenapa ada anak bule di rumah si Rika. Saya pun bertanya itu siapa, dan Rika menjawab itu sepupunya yang bernama, kita sebut saja namanya Cecil. Cecil anak yang sangat manis, namun sedikit pendiam. Tapi kalau sudah kenal, ia banyak bicara juga. Tapi ada fakta menyedihkan tentang Cecil. Ia jarang keluar rumah karena ia tidak nyaman dengan pandangan orang-orang yang menatap aneh padanya, dikarenakan kondisi langkanya sebagai penderita albino. Faktor lainnya adalah, sebagai anak albino, Cecil disarankan dokter tidak boleh sering-sering terkena paparan sinar matahari, karena dapat menyebabkan rentan terkena kanker kulit. Tapi cerita yang paling sedih ialah Cecil sempat tidak diakui anak oleh ayahnya sendiri. Bahkan ada beberapa anggota keluarga mereka menganggap Cecil anak selingkuhan ibunya dengan pria bule. Tuduhan yang jelas-jelas membuat hati sang ibu menjadi sakit. Dan untuk menutup rasa malu, beberapa anggota keluarga mengatakan ke orang-orang bahwa Cecil adalah anak pungut. Sebagai ibu, tentu saja ibu Cecil tidak menerima perlakuan mereka begitu saja. Ia dengan tegas mengatakan tidak pernah selingkuh. Bahkan berpikir untuk melakukannya saja pun tidak pernah sedikit pun terlintas di pikirannya. Kalau sudah membahas tentang Cecil, pasti ujung-ujungnya mereka ribut. Hal itu diperparah ketika sang ibu mendengar desas-desus dirinya berselingkuh dengan bule sudah menyebar di daerah kami. Sang ibu yang sudah merasa muak dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu pun memutuskan mengajak suami beserta Cecil untuk melakukan tes DNA. Dan begitu hasilnya keluar, ternyata terbukti Cecil merupakan anak kandung mereka berdua. Sang dokter menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Cecil di dalam ilmu kedokteran disebut dengan istilah albinisme. Albinisme sendiri merupakan suatu kelainan pada produksi melanin dalam tubuh. Melanin adalah zat warna atau pigmen yang berfungsi memberi warna pada mata, rambut, dan kulit. Jika kadar melanin rendah, maka hal itu akan menyebabkan warna kulit, mata, dan rambut menjadi pucat. Penyakit ini tidak hanya menyerang etnis berkulit terang, seperti halnya orang Eropa atau Amerika. Bahkan orang-orang berkulit sawo matang
bahkan berkulit gelap seperti orang Afrika saja pun bisa saja mengalaminya. Artinya, penyakit tersebut bisa menyerang siapa saja tanpa memandang etnis tertentu. Akan tetapi, penyakit ini memiliki sedikit masalah, di mana di beberapa kasus ada orang pengidap albino mengalami kebutaan, kanker kulit, bahkan gangguan pada paru-paru dan usus. Tetapi efek yang paling menyedihkan adalah sering sekali mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dari orang-orang sekitarnya yang menganggap mereka kelihatan aneh. Seperti halnya yang terjadi pada Cecil. Menurut dokter, kesehatan Cecil termasuk bagus. Penglihatannya pun bagus. Cuma yang sedikit bermasalah adalah kulitnya yang gampang sekali memerah jika terkena sinar matahari langsung. Karena hal itu, dokter menyarankan Cecil untuk tidak sering-sering keluar rumah di siang hari, karena ditakutkan akan terserang kanker kulit. Dan hal ini jugalah yang menyebabkan Cecil harus sekolah di rumah, atau istilahnya homeschooling. Mendengar penjelasan sang dokter, ayah Cecil hanya tertegun dan diam 1000 bahasa. Terlihat jelas raut penyesalan di wajahnya, karena sudah memperlakukan anak istrinya semena-mena, hanya gara-gara Tuhan memberinya anak spesial. Dan sejak saat itu, si ayah selalu mengatakan ke orang-orang bahwa Cecil adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Dan jika kami ingin bermain dengan Cecil, maka kami harus datang ke rumah Rika, karena memang Rika dan keluarga Cecil tinggal di satu rumah. Dan ketika cuaca mendung tanpa matahari, di saat itulah kami mengajak Cecil main-main di luar rumah. Kalau ditanya kabar terakhir Cecil bagaimana, jujur saya pun gak tahu. Karena ketika tamat SD, Rika dan Cecil sekeluarga memutuskan pindah ke kota lain. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.